Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan yang saya hormati teman-teman kelas C semester 4 yang mudah-mudahan kita semua senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berproses. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat beserta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba tabi'at, khususnya kepada kita semua selaku umatnya illa yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon izin teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama Kiki Maulana, NIM 211210099. Di sini saya mendapat tugas untuk memaparkan mengenai materi implementasi kurikulum. Dengan pengetahuan yang sangat minim ini, saya akan mencoba memaparkan dan menjelaskan sedikitnya apa yang saya ketahui mengenai implementasi kurikulum. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika nanti ada hal yang tidak sesuai, mohon untuk dimaklumi juga, karena saya di sini masih dalam tahap belajar. Baik, sebelum jauh kita membahas mengenai implementasi kurikulum, alangkah baiknya ya teman-teman, kita mengetahui apa itu kurikulum. Nah, sebelumnya perkembangan kurikulum ini sebagai suatu disiplin ilmu sekarang ini sangat berkembang pesat. Betul nggak teman-teman? Betul ya, sangat kita rasakan. Jadi perkembangan dunia ini bukan hanya kurikulum juga, semuanya sangat cepat, sangat pesat berkembang. Termasuk kurikulum juga, baik secara teoritis maupun secara praktis. Jika dahulu kurikulum nasional banyak terfokus pada mata pelajaran dengan sistem penyampaian dan penuangan, maka sekarang kurikulum itu tidak khusus teman-teman, tidak khusus dengan pada mata pelajaran, tapi lebih banyak diorientasikan pada dimensi-dimensi yang baru. Seperti apa? Seperti kecakapan hidup, seperti pengembangan diri, pembangunan ekonomi dan industri, pada permasalahan di era globalisasi, terus pada politik. Terus juga kurikulum ini pada praktiknya telah menyentuh dunia teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, disiplin ilmu kurikulum ini harus membuka diri teman-teman. Membuka diri terhadap apa? Terhadap kekuatan-kekuatan eksternal yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah dan intensitas proses pengembangan kurikulum. Saya pernah membaca buku. Dalam sebuah buku itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jika Anda ingin membangun suatu bangsa, maka bangunlah yang pertama sistem pendidikannya. Dan jika Anda ingin membangun pendidikan, maka bangunlah yang pertama sistem kurikulumnya. Seperti itu. Nah, pernyataan ini perlu dikemukakan menurut saya. Karena apa? Karena memiliki alasan penting. Pertama, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena itu, kurikulum mutlak harus ada. Betul gak? Betul. Kedua,
kurikulum pada hakikatnya merupakan ilmu tentang proses mencerdaskan anak bangsa agar ia bermakna bagi kehidupannya, baik sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara bangsanya. Karena itu, kurikulum sebagai disiplin ilmu wajib dipelajari oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Apalagi nih bagi kita, seorang yang bercita-cita untuk menjadi guru ataupun orang yang sudah menjadi guru, teman-teman. Selanjutnya, ilmu kurikulum itu ya perlu kita ketahui bersama, bukanlah ilmu kira-kira begini, kira-kira begitu gitu ya. Bukan. Kurikulum harus dipelajari secara ilmiah. Jadi jelas ya, ilmiah itu hasil dari pengkajian, baik secara teoritisnya maupun praktisnya dengan berbagai dimensi. Jadi harus dikaji terlebih dahulu, seperti konsep, teori, prinsip, prosedur, komponen, implementasiannya seperti apa, pendekatannya seperti apa, modelnya seperti apa, dan yang paling utama adalah adanya evaluasi. Nah, sampai dengan adanya inovasi kurikulum. Dari hasil evaluasi tadi bisa jadi nanti ada inovasi kurikulum. Untuk itu teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengimplementasian atau pengaktualisasian kurikulum. What is kurikulum? Apa itu kurikulum? Ada yang tahu teman-teman? Dari pengantar tadi, dari pemaparan tadi, pendahuluan tadi, mungkin teman-teman bisa mendefinisikan apa itu kurikulum. Nah, secara etimologi, kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata kurir dan kurere. Kurir yang berarti pelari dan kurere artinya tempat berpacu. Nah, dapat diartikan bahwasanya dahulu kurikulum ini berarti sudah dikenal pertama kali pada dunia olahraga, yakni atletik. Kan lari termasuk bagian dari atletik. Nah, yang mana kurikulum pada dunia olahraga dahulu diartikan sebagai permulaan dari start sampai dengan finish. Jadi proses lari dari awal hingga finish itu. Nah, kemudian pada tahun 1855 Masehi ya, kurikulum ini dipakai dalam dunia pendidikan, teman-teman. Nah, muncullah berbagai definisi dari para ahli yang mendefinisikan kurikulum pada dunia pendidikan. Yang pertama, pendapat Sailer, Alexander, dan Lewis. Mereka berpendapat bahwa kurikulum ini adalah segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun di luar sekolah. Jadi menurut mereka bertiga, Sailer, Alexander, dan Lewis, bahwasanya kurikulum ini adalah upaya, teman-teman. Jadi seseorang jika sudah terpengaruhi oleh suatu aturan, suatu pedoman agar dia belajar, maka tidak hanya di dalam kelas atau di dalam ruangan, di luar kelas atau di luar ruangan juga, menurut Sailer, Alexander, dan Lewis, orang itu akan terus belajar. Seperti itu. Yang kedua, pendapat Harold B. Albert. Dia berpendapat bahwasanya all of the activity that are provided for the students by the school. Artinya, semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Nah, dari dua pendapat di atas,
dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kurikulum ini menjadi bahan pedoman, bahan acuan. Jadi pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran yang akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar gitu teman-teman. Nah, jadi sudah memiliki gambaran bahwasanya apa sih kurikulum itu. Jadi kurikulum itu singkatnya yakni seperangkat alat yang dibuat untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi dengan adanya kurikulum ini diharapkan kegiatan belajar mengajar ini akan terarah teman-teman. Beda ketika dalam kegiatan belajar mengajar tidak adanya kurikulum, maka tidak akan ada hasil, maksudnya ya yang menjadi tujuan gitu. Misalkan nih, kita membuat kurikulum, kita dalam kurikulum itu kita membuat tujuan bahwasanya anak ini nih harus mampu berbahasa Arab misalkan. Nah, dengan melaksanakan kurikulum dengan baik dan terarah, sistematis, maka hasil yang akan didapatkan pula itu akan mudah gitu. Jadi perlu adanya kerjasama antara guru, siswa gitu. Jadi dengan adanya kurikulum itu, guru dalam memberikan materi akan ada pedoman, siswa dalam menerima materi juga ada pedoman gitu. Jadi akan terukur sejauh mana kemampuan siswa, yakni dengan adanya kurikulum. Karena dalam kurikulum nanti akan adanya evaluasi seperti itu. Setelah mengetahui pengertian secara etimologi, secara terminologi mengenai kurikulum tadi teman-teman ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yakni implementasi kurikulum. Dalam kamus Oxford Advanced Runners Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah outcome things into effect, atau penerapan sesuatu yang memberikan efek. Nah, sesuatu yang memberikan efek, percaya nggak teman-teman? Harus percaya, karena sesuatu jika diterapkan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, maka hal itu akan memberikan efek kepada kita. Jadi kita akan terbiasa, akan biasa karena terbiasa gitu. Akan bisa karena terbiasa, akan berubah karena kebiasaan. Jadi implementasi ini atau aktualisasi kurikulum pada siswa jika diterapkan itu akan memberikan efek. Misal dalam kurikulum itu adanya tujuan agar siswa itu memiliki kepribadian yang baik. Nah, jika setiap hari dibiasakan agar berbudi pekerti yang baik, maka dirinya itu akan terbiasa dengan melakukan kepribadian yang baik itu teman-teman. Jadi implementasi itu yakni pengaktualisasian atau penerapan.
Implementasi juga dapat diartikan sebagai written curriculum, yakni kurikulum tertulis. Karena apa? Karena aturannya itu, pedomannya itu dalam bentuk tulisan gitu. Makanya disebut written curriculum. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Miller dan Seller bahwa in some case implementation has been interpreted with instruction. Implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai kreativitas, sehingga terjadinya perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Nah, menurut para ahli juga seperti itu, teman-teman. Jadi jika pengimplementasian atau penerapan kurikulum itu dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta sesuai dengan tujuan dalam kurikulum itu. Selanjutnya teman-teman, setelah kita membahas mengenai pengertian kurikulum, implementasi kurikulum, selanjutnya kita ngebahas mengenai tahap-tahap implementasi kurikulum. Nah, bagaimana sih tahap-tahapnya itu secara garis besar ya teman-teman ya? Tahapan implementasi kurikulum ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang pertama tahap perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai. Dalam setiap penetapan, berbagai elemen yang akan digunakan dalam proses implementasi. Terdapat tahapan proses pembuatan keputusan yang meliputi pertama, identifikasi masalah, kedua, pengembangan setiap alternatif metode, ketiga, evaluasi, dan yang terakhir adalah penentuan alternatif yang tepat. Nah, jadi yang tahapan pertama ini kita menguraikan dulu, merencanakan dulu ya teman-teman ya, merencanakan dalam penyusunan kurikulum itu. Nah, yang kedua ada tahapan implementasi. Seperti halnya judul materi besarnya ya, implementasi, yakni aktualisasi. Nah, tahapan ini bertujuan untuk melaksanakan tuh teman-teman, melaksanakan apa yang telah kita rencanakan gitu, apa yang telah kita susun tadi di tahap pertama. Tahapan ini sangat membutuhkan kerjasama teman-teman, baik dari guru, siswa. Nanti kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengimplementasian kurikulum ini teman-teman. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini bertujuan untuk melihat dua hal. Yang pertama melihat proses, yang kedua melihat hasil akhir. Nah, jadi sangat penting sekali teman-teman dalam kurikulum ini tahapan evaluasi, karena tahapan evaluasi ini selain untuk melihat proses juga akan melihat hasil akhir. Nah, kalau misalkan hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, mungkin ada beberapa kesalahan dalam pelaksanaan implementasi itu teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman kita ke poin yang selanjutnya, implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Materi ini sangat berkaitan teman-teman dengan materi sebelumnya, yakni tahap-tahap implementasi kurikulum. Kenapa? Karena dalam implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum ini juga ada 3 poin besar, 3 poin inti. Apa saja diantaranya sama dengan yang ada pada tahap-tahap implementasi kurikulum. Pertama ada perencanaan, yang kedua ada implementasi, dan yang ketiga ada evaluasi. Perencanaan kurikulum ini yaitu langkah terdepan teman-teman dalam membangun kurikulum. Kenapa langkah terdepan? Karena untuk melaksanakan sesuatu kita perlu untuk merencanakannya. Agar apa? Agar nanti dalam penerapannya teman-teman ya, kita ada bahan acuan atau bahan pedoman yang ingin kita capai gitu maksudnya. Yang kedua ada penerapan kurikulum atau juga yang disebut dengan
implementasi kurikulum berupaya memindahkan perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Jadi di sini pengaktualisasian dari apa yang sudah kita rencanakan pada poin pertama itu. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, evaluasi di sini sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena evaluasi ini sangat berpengaruh gitu. Kalau misalkan kita mengevaluasi dari hasil yang didapat gitu dari pelaksanaan kurikulum ini, maka kedepannya kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Misalkan kita tahun ini menggunakan kurikulum A misalkan. Nah, di kurikulum A ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan itu. Maka hal itu bisa dilihat dari evaluasi. Maka kedepannya bisa kita perbaiki gitu agar apa yang direncanakan sesuai gitu dengan apa yang kita inginkan di akhir nanti di tujuannya gitu teman-teman ya. Selain itu teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Nah, tentunya ada ya teman-teman ya. Dalam segala hal itu ada faktor yang dapat mempengaruhi sesuatu yang telah kita susun teman-teman. Nah, di sini ada 3 poin juga ya. Yang pertama ada karakteristik kurikulum, yang mana dalam karakteristik kurikulum ini yang mencakup pertama ruang lingkup bahan ajar, tujuan, sifat, dan sebagainya. Hal tersebut itu dapat mempengaruhi implementasi kurikulum teman-teman. Yang kedua, strategi implementasi. Strategi apa yang kita gunakan dalam implementasi kurikulum? Nah, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, dan sebagainya teman-teman ya. Nah, strategi ini juga sangat dapat mempengaruhi dalam penerapan kurikulum teman-teman ya. Nah, karena strategi yang baik akan dapat menghasilkan hasil akhir yang baik juga teman-teman. Yang ketiga ada karakteristik penggunaan kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Nah, beda teman-teman ya antara strategi implementasi, strategi penerapan dengan karakteristik penggunaan kurikulum. Jadi ibarat yang ketiga ini mah karakteristik penggunaan kurikulum ini lebih fokus kepada orang yang melaksanakan kurikulum ya teman-teman. Di sini meliputi pengetahuan, keterampilan. Jadi pengetahuan seseorang, keterampilan seseorang yang melaksanakan kurikulum itu juga akan sangat berpengaruh ke dalam hasil akhir atau tujuan yang telah direncanakan dalam kurikulum. Baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, selanjutnya kita akan membahas mengenai pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum. Nah, pihak-pihak ini teman-teman ya, jika ada salah satunya yang tidak bisa diajak kerjasama, maka akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kurikulum itu teman-teman. Nah, ada siapa saja sih pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum ini? Oke, kita lihat teman-teman. Yang pertama ada pakar ilmu pendidikan. Dalam praktik pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum, pakar pendidikan ini seringkali berada dalam posisi sebagai konsultan, tempat konsultasi gitu teman-teman ya, dengan tugas yang sesuai dengan kepakarannya. Nah, yang kedua ada ahli kurikulum, yaitu orang yang terlibat dalam membuat konsep, model, ataupun persiapan pengelolaan kurikulum yang dijadikan sebagai dokumen. Nah, jadi idenya itu dari pakar ilmu pendidikan, dan yang membuat model atau konsepannya itu adalah seorang ahli kurikulum teman-teman. Yang ketiga adalah supervisor. Ada supervisor. Nah, supervisor ini tentunya harus ada teman-teman dalam pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum. Kenapa? Karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Apa itu? Mengawasi sebuah kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, yang dilaksanakan oleh guru.
Ya ini pelaksanaan implementasinya seperti apa? Mereka ini, supervisor ini yang mengawasi teman-teman. Selanjutnya ada pihak sekolah. Ada sekolah teman-teman ya. Kenapa sekolah bisa masuk ke dalam pihak yang terkait? Karena sekolah ini merupakan tempat pelaksanaan kurikulum tadi teman-teman. Betul gak? Betul. Jadi tempat juga sangat berpengaruh kepada hasil akhir nanti gitu teman-teman. Jadi termasuk juga pihak yang memiliki kaitan dalam implementasi kurikulum. Nah, pihak sekolah ini mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting. Kenapa? Karena tempat itu dapat mempengaruhi kebiasaan atau yang ada dalam kurikulum. Jadi ketika pihak sekolah kurang mendukung pelaksanaan kurikulum, maka kurikulum itu akan kurang maksimal gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada kepala sekolah. Kok kepala sekolah bisa masuk ke dalam pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum? Kenapa teman-teman? Karena kepala sekolah ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar juga. Kenapa? Karena sekolah tentunya ada kepala sekolah. Kepala sekolah yang mengurusi atau mengatur di sini kan ya. Tugas kepala sekolah ini ada yang mengatur jadwal pertemuan guru, memberikan nasihat kepada guru, serta nanti kepala sekolah juga yang membuat laporan evaluasi. Nah, jadi nanti kepala sekolah ini akan mengumpulkan nih hasil atau pencapaian yang telah dilaksanakan oleh setiap guru. Nanti kepala sekolahnya yang akan mengevaluasi sejauh mana pencapaian yang telah dicapai. Selanjutnya ada guru. Dalam implementasi kurikulum teman-teman, guru ini dapat dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan. Kenapa? Karena guru yang akan menjalankan, tapi yang menjalankan itu siswa, tapi guru itu sebagai orang atau pengarah gitu kepada siswanya nanti. Nah, yang selanjutnya ada siswa. Siswa juga sangat berperan dalam keberhasilan kurikulum. Kalau kurang dukungan dari siswa, maka kurikulum itu hanya akan menjadi sebagai pedoman tertulis saja teman-teman, jika dalam praktiknya kurang dukungan dari siswa. Yang selanjutnya ada orang tua dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum ya teman-teman, peran orang tua, siswa juga harus memiliki kerjasama dengan pihak sekolah atau pihak guru yang menerapkan kurikulum di sekolah. Kenapa? Karena siswa juga selain belajar di sekolah juga belajar di rumah teman-teman. Kalau misalkan di sekolah diajarin A, di rumah diajarin B, maka si siswa itu tidak akan memiliki kebiasaan. Misalkan pihak sekolah mengharapkan anak ini memiliki budi pekerti yang baik misalkan. Nah, tetapi di rumahnya itu sama orang tuanya kurang, maaf teman-teman ya, kurang adanya pengawasan, didikan gitu. Jadi terlalu dibebaskan, maka kemungkinan besar penerapan kurikulum yang ada di sekolah itu tidak akan berpengaruh kepada siswa tersebut teman-teman. Jadi penting ya adanya peran orang tua dan masyarakat dalam kurikulum ini. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi implementasi kurikulum. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, silahkan ya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada saya agar saya bisa memperbaiki di masa depan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.